Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Lihat Papa, itu patung Garuda Wisnu Kencananya besar sekali. Wih, iya benar sekali. Patungnya lebih tinggi dari patung Liberty loh. Nah, kalau yang ini namanya patung Dewa Ruci. Kalau yang ini namanya Pantai Kuta. Kalian lebih tahu ternyata. Swastiastu, Om Putu. Om Swastiastu, bagus dan ayu. Wah, apa kabar kalian? Kabar baik, Om. Swastiastu Bli, untuk liburan kali ini saya mau titip anak-anak saya di rumah ya, karena saya masih ada tugas kantor. Oh iya, tidak masalah. Kalian tidak boleh ngerepotin Om Putu ya. Kalau mau, kalian boleh belajar menari bersamanya. Sip deh, Pak. Dah. Om Putu banyak sekali punya topeng ya? Iya, Om Putu kan seorang penari topeng. Jadi Om perlu beberapa topeng untuk pentas menyesuaikan jenis tarian yang Om bawakan. Kalau yang ini topeng apa namanya, Om? Itu namanya topeng Sidakarya, dipakai sebagai drama tari saat upacara. Tahu nggak kalian, kalau tari Bali itu dikategorikan menjadi 3 genre tari tradisional Bali dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Oh ya? Wow. Iya, kategori tari tersebut antara lain yang pertama tari wali, diantaranya tari rejang, sangyang dedari, dan baris upacara. Yang kedua ada tari bebali, diantaranya tari topeng Sidakarya, drama tari gambuh, dan drama tari wayang wong. Nah, yang ketiga tari bali-balian, diantaranya tari legong kraton, joget bumbung, dan barongket kuntis raya. Kenapa 9? Karena Bali terdiri dari 9 kabupaten atau kota, dan ke-9 tari tersebut masing-masing mewakili kabupaten dan kota yang ada di Bali. Dan semua tarian tersebut dapat kita jumpai di setiap kabupaten dan kota di Bali. Wah, 9 tari itu mewakili daerah mana aja, Om? Pertama, tari rejang mewakili Kabupaten Kelungkung. Nah, tari rejang merupakan tari wali atau sakral untuk melengkapi rangkaian upacara keagamaan yang diselenggarakan di tempat-tempat suci seperti pura, merajan, atau sanggah. Ada beberapa jenis tari rejang, diantaranya rejang dewa, rejang renteng, rejang bengkol, rejang oyot padi, rejang nyanying, dan rejang gegenjekan. Nah, busana yang digunakan pada tari rejang ini merupakan pakaian adat Bali yang didominasi warna kuning dan putih. Bagian kepala penari menggunakan gendungan dengan ornamen bunga-bunga. Tata rias yang digunakan lebih sederhana dan lebih terkesan natural. Selendang berwarna kuning, kain selendang berwarna kuning dililitkan di badan penari, menutupi kain putih bagian atas. Kain putih panjang yang dikenakan dari bawah sampai pinggang penari, serta kain kuning atau tapih. Tari rejang biasanya diiringi instrumen gong kebiar, tabuh gegaboran, antara lain gabor inggor, gabor selisir, gabor bebancangan, dan gabor ganjut. Kedua, tari baris upacara. Ini mewakili Kabupaten Bangli. Tari baris merupakan tari wali yang digunakan untuk melengkapi pelaksanaan upacara Dewa Yatnya dan Pengrayatnya yang pada umumnya tidak memiliki lakon atau cerita. Macam-macam tari baris
Ada baris gede, baris memedi, baris dadap, baris presi, baris jojor, baris tunggal, baris panah, baris bedil, baris sekutir, dan tari baris lainnya. Perlengkapannya terdiri dari bandrang, cendekan, dadap, tombak, tamiang, gelungan, badong, gelang kana, baju lengan panjang, awir, lama, celana panjang putih, dan juga stewok. Instrumen pengiringnya ada gong gede, semar pegulingan, angklung kebiar, gong suling, cemangkirang, gamelan pajoge, dan ada juga gamelan pegandrungan. Nah, ketiga, tari Sangyang Dedari. Ini mewakili Kabupaten Karangasem. Tari ini termasuk tari wali. Dalam menarikannya, penari mengalami kerawan dan penari bergerak bebas diiringi musik vokal atau instrumental. Nah, tari Sangyang Dedari ditarikan oleh gadis yang belum akil balik. Sebelum menari, penari melakukan pengasapan atau nudus sehingga mereka dimasuki oleh dua roh halus. Penari menari dengan mata yang tertutup, gerakannya pun persis sama. Nah, untuk perlengkapan menarinya menggunakan gelungan atau mahkota penari, kain kuning dan kain putih. Instrumen pengiringnya yaitu syair atau kidung, biasanya yang dilantunkan oleh sekelompok pria dan wanita. Macam-macam tari Sangyang, diantaranya Sangyang Bojok, Sangyang Memedi, Sangyang Jaran, dan masih banyak lagi tari Sangyang lain. Nah, keempat, ada tari Topeng Sidakarya yang mewakili Kabupaten Tabanan. Topeng Sidakarya adalah drama tari topeng upacara yang ditarikan secara pajegan atau dengan melibatkan kelompok kecil. Nah, tari ini dipentaskan di pusat pelaksanaan acara pada saat pedanda melakukan pemujaan. Penarinya disucikan terlebih dahulu melalui upacara pewintenan. Nah, perlengkapan tarinya biasanya berupa gelungan dan rambut putih atau hiasan kepala, tapel atau topeng, gelang kana, baju lengan panjang, awir, kemudian ada saput, kain bagian luarnya, kain putih, kemudian ada jaler atau celana panjang, dan juga stewak. Instrumen pengiring tari ini biasanya gong gede atau angklung atau gendar biasa. Yang kelima, ada drama tari Gambuh. Ini mewakili Kabupaten Gianyar. Nah, drama tari Gambuh merupakan drama tari klasik Bali, perpaduan dari seni drama, musik, dialog, dan tembang. Drama tari ini berkembang di Bali sejak abad ke-15 pada zaman pemerintahan Dalem Waturenggong, kurang lebih 1460 sampai 1550. Nah, drama tari Gambuh berbentuk total teater, dipentaskan dalam upacara Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, Fitra Yatnya, dan lain sebagainya. Drama tari ini mengambil lakon tentang kehidupan raja-raja di Jawa Timur. Perlengkapan penarinya ada gelung panji, bapang, baju bludru, gelang kana, awiran, saput, sabuk kancing, jaler atau celana panjang berwarna putih, sewel, dan kancut. Instrumen pengiringnya ada rebab, suling berukuran besar, kendang, kajar, kleneng, ricik atau cengceng kecil, kemudian ada kenyir, gentorang atau gar, gumana, dan kangsi. Wah, menarik sekali, Om. Nah, kalau yang ini topeng apa, Om? Oh, kalau yang itu topeng yang biasanya dipakai untuk pementasan Wayang Wong. Drama tari Wayang Wong yang mewakili Kabupaten Buleleng. Wayang Wong merupakan seni pertunjukan yang digunakan sebagai pelengkap upacara yatnya dalam tingkat utama atau upacara besar. Lakon Wayang Wong mengambil epos Ramayana yang dimainkan oleh tokoh manusia dengan kostum yang telah disesuaikan dan memakai topeng sesuai dengan tokoh karakter masing-masing. Tari ini munculnya pada pemerintahan Raja Klungkung dalam Gede Kusamba kurang lebih 1772 sampai dengan 1825. Nah, tokoh dalam drama tari Wayang Wong antara lain ada Rama, Laksamana, Malen atau Tualen, Merdah, Delem, Sangut, Indrajit atau Meganada, Wibisana, Kumbakarna, Hanoman, Sugriwa, Subali, dan Jatayu. Perlengkapan yang dipakai ada gelung, berupa gelungan untuk Rama, Laksamana, Hanoman, Sugriwa, Wibisana, Delem, dan Tualen.
topeng, bapang, saput, baju, angkep bulet, gelang kane, sabuk kancing, awiran, jaler, kancut, dan stewel. Instrumen pengiringnya yaitu batel, gender wayang, 2 kendang, kajar, kempur, kleneng, kemong, dan juga cengceng. Yang ketujuh ada legong keraton, mewakili kota Denpasar. Nah, legong keraton adalah tarian klasik Bali yang diperkirakan muncul tahun 1811, sebagaimana disebutkan dalam Babat Dalem Sukawati. Tari ini mempunyai ragam gerak yang sangat kompleks. Ada beberapa jenis tarian legong keraton, antara lain ada legong, andir, dan topeng legong. Perlengkapan yang dipakai, gelungan, gelang kane, kebaya prade, simping, dan badong, lama, sabuk prade, ampo-ampo, dan kamen prade. Instrumen pengiringnya biasanya adalah semar penggulingan. Yang kedelapan, tari joget bumbung yang mewakili Kabupaten Jembrane. Joget bumbung adalah tari pergaulan diiringi dengan gamelan yang terbuat dari bumbung bambu. Joget ini memiliki unsur sosial yang sangat tinggi dan sangat populer di kalangan masyarakat Bali dibandingkan dengan jenis joget lainnya. Nah, ada beberapa jenis tarian joget, yaitu joget gebyok, joget tinggitan, joget legong, gandrung, leko, joget bisama, dan joget tua. Perlengkapan penarinya terdiri dari gelungan, baju kebaya, kipas, pending, kain batik, serta selendang. Instrumen pengiringnya adalah barungan gamelan yang biasanya didominasi oleh instrumen bambu berlaras sendro yang disebut gerantang atau gamelan gerantangan. Dalam perkembangannya, tari ini biasa disalahgunakan sehingga menampilkan gerakan yang vulgar dan menjadikan tari joget yang sering disebut joget jaruh. Untuk itu, kita semua wajib menghentikan segala aksi joget yang bersifat jaruh ini, baik di media sosial dan khususnya masyarakat harus berhenti mengupah joget yang bersifat jaruh ini. Kalau yang ini kalian pasti tahu kan? Barong, Om. Pintar. Nah, tari barongket ini mewakili Kabupaten Badung. Barongket adalah barong berbentuk ket, yaitu binatang mitologi sebagai perwujudan Banaspati Raja atau makhluk halus yang menjadi raja hutan, yaitu singa. Ada beberapa jenis tari barong, antara lain barong asu, barong macan, barong gajah, barong bangkal, dan barong bangkung. Nah, secara etimologi, kata barong berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu baruang, yang berarti dua ruang. Tari ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-13 di pesisir Bali Selatan yang terinspirasi tarian singa dari Cina. Nah, barongket ditarikan oleh sepasang penari di depan dan di belakang serta diiringi oleh 15 hingga 20 orang pemuda. Penari yang ada di depan memegang topeng dengan tangannya dan mengintip keberadaan di sekitarnya melalui celah-celah janggut topeng. Nah, untuk perlengkapan menarinya menggunakan tapel barong, kamen poleng, dan stewel. Instrumen pengiringnya biasanya adalah semar pegulingan. Nah, lengkap sudah 3 genre tari tradisional Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia sudah kita bahas. Wah, makasih ya Om atas penjelasannya. Sekarang kami jadi tahu kalau kita memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa. Iya, Om. Setelah mendengar penjelasan Om tadi, kami jadi lebih bersemangat lagi untuk belajar menari untuk melestarikan budaya kita. Kalian memang anak-anak yang hebat. Benar sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita ini? Ayo, Om ajarin kalian menari. Ayo, Om.